Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada materi parenting kesempatan kali ini yang pertama, sebagaimana sebenarnya sudah pernah dibacakan, yaitu kitab Fawaid al-Mustanbatah min Qissatil Luqman, tentang wasiat-wasiat yang diambil dari kisah Luqman dalam surat Luqman, yang mana kita ambilkan dari kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Maka diantara yang beliau sampaikan tentang bahwasanya wasiat-wasiat yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya, yang secara khusus dinukil oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Karim, terdapat di dalamnya faidah-faidah yang agung. Dari sekian banyak komunikasi yang terjadi antara Luqman dan anaknya, Allah Subhanahu wa taala mengambil beberapa kalimat taujihiyah, kalimat bentuk perhatian seorang ayah terhadap anaknya, tarbiyah seorang anak terhadap anaknya, maka semestinya menjadi sebuah acuan bagi setiap orang tua yang menginginkan kebaikan bagi anaknya, dikarenakan Allah lah yang paling tahu tentang bagaimana caranya membentuk anak yang saleh dan salehah, bagaimana cara menumbuhkan anak yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Sungguhnya setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah, dan kedua orang tuanya lah yang menjadi sebab anak-anak mereka menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Maka peran orang tua sangat besar dan berat, beban mereka tidak ringan. Maka dari sekian banyak opsi, dari sekian banyak pilihan, dari sekian banyak metode yang ditawarkan, semestinya hal pertama yang menjadi acuan ketika seorang ayah atau ibu hendak mendidik anaknya adalah apa yang telah Allah sampaikan secara khusus, karena Allah lah yang lebih tahu. Allah lah yang lebih tahu tentang bagaimana caranya menjadikan anak yang tumbuh dalam keadaan fitrah bertahan di atas fitrahnya, sehingga mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Sebelum seorang berbicara tentang teori parenting yang beraneka ragam, yang terkadang tidak sesuai dengan tuntunan syariat, tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah, beliau mengatakan sebagian seorang mengangkat teori cara mendidik anak, ilmu parenting, dan mengatakan tidak ada pemukulan. Nah, ini adalah apa kata beliau? Ini adalah pendidikan barat, karena Allah dan Rasulnya telah mengajarkan di antara bentuk parenting adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab wadribuhum fi ashar, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Perintahkan anak kalian untuk sholat ketika mereka sudah berumur 7 tahun, dan ketika mereka berumur 10 tahun dan belum juga sholat maka pukul. Tentu saja dengan pukulan yang proporsional, yang tidak menimbulkan luka, tidak menimbulkan trauma ataupun cedera. Pukulan yang dengan seorang anak tahu bahwasanya
dia salah. Ya. Maka sangat keliru ya ketika wallahul musta'an seorang menganggap dalam pendidikan anak tidak boleh ada pukulan sama sekali ya. Wallahul musta'an ya. Meskipun sebagian ulama mengatakan penerapannya harus dengan pertimbangan yang matang. Rasulullah SAW memerintahkan sholat di umur 7 tahun. Kemudian diperintahkan orang tua untuk memukul di umur 10 tahun. Berarti berapa? Selisihnya 3 tahun. 3 tahun berarti berapa hari? 365 kali 3. Sekitar 1000 sekian hari. 1000 sekian hari dalam satu harinya sholat 5 waktu. Tinggal dikalikan. Sekitar berapa? 6000 kali sholat. Orang tua sholat nak, sholat nak, sholat nak, sholat nak. Jika yang 5000 sekian baru kemudian apa? Ya. Bukan berarti kemudian sekonyong-konyong memukul dan bukan juga berarti tidak ada pukulan sama sekali. Ya, wa khairul hadi hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kita dapati sebagian orang berbicara tentang pendidikan anak ya, berpaling dari bagaimana Al-Quran dan Sunnah, kemudian fokus atau mengedepankan teori-teori yang wallahul musta'an tidak diketahui dasar hukumnya dalam syariat, apakah dalam Al-Quran ataupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka bagi orang tua yang menginginkan pendidikan yang ideal untuk anaknya, hal pertama yang harus menjadi rujukan dia, menjadi acuan dia adalah apa yang Allah dan Rasulnya jadikan sebagai petunjuk dalam hal ini ya. Dan barokah akan menjadi sebab terbimbingnya anak-anak kita di atas kondisi yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, masing-masing orang tua memiliki kelebihan dan kekurangan. Tidak setiap orang tua punya kemampuan komunikasi yang bagus dengan orang lain, apalagi dengan anaknya terkadang. Ya. Terkadang dia cuma bisa berbicara dengan kalimat yang ringkas, tidak pintar, tidak punya inisiatif bagaimana supaya anak saya paham, supaya memunculkan empatinya dan sebagainya. Kadang nggak berpikir sampai ke sana. Tapi Allah tahu dia tulus sebagai orang tua menginginkan kebaikan bagi anaknya. Dia senantiasa berdoa agar anaknya menjadi anak yang saleh. Maka kurangan-kurangan yang dia miliki akan bisa tertutup dengan semua itu. Dan memang Allah dan Rasulnya mengajarkan baik secara eksplisit ataupun implisit untuk agar supaya orang tua memperbanyak doa kebaikan untuk anaknya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati. Ya Allah, perbaiki anak keturunan saya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa-doa ya. Orang tua variatif kemampuannya dalam mendidik anak ya. Kemampuannya berkomunikasi, kemampuannya dalam memahami teori demi teori yang diangkat dalam permasalahan ini. Maka kembali lagi, dan insya Allah akan kita ulang dalam setiap pertemuan kita untuk tidak melupakan untuk kita memperbanyak doa dengan doa yang tulus untuk kebaikan anak kita. Insya Allah itu yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk pertemuan yang selanjutnya insya Allah pekan ke depan, wallahul musta'an, di buku yang sama, dengan buku yang sama, yaitu faedah-faedah yang bisa diambil dari kisah Luqman ketika menasihati anaknya, karya dari Syekh Abdul Razak hafizahullah wa ra'ah. Insyaallah itu subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.